reproduksi, ya. Kemudian bentuk anatomi reproduksi, kemudian rahim dalam hal ini, kemudian haid, banyak sekali hal-hal yang secara esensi membedakan. Jadi secara substansi hakiki eksistensinya sama, tetapi secara esensi berbeda. Laki-laki dan perempuan mereka secara eksistensial sama. Karena itu tidak ada arti jenis kelamin di sisi Tuhan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan, ya. Tidak mungkin Allah SWT memperlakukan kedua jenis kelamin ini secara diskriminatif. Tidak mungkin. Karena di sisi Allah tidak terkait dengan jenis kelamin. Kalau saya mengatakan perempuan, Anda mengarah kemana yang disebut perempuan? Kepalanya, wajahnya, tangannya, kakinya, atau kelaminnya? Kelaminnya. Orang menilai perempuan banyak di alam ini. Orang menilai perempuan di alam ini terkait sisi jenis kelaminnya. Itu yang paling gamblang, kan? Dari sisi jenis kelaminnya, dari sisi alat reproduksi, ya. Karena itu dari sisi reproduksi mereka berbeda, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kehadiran mereka secara esensial kemudian dimaknai sebagai fungsi berpasang-pasangan? Laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai makhluk yang berpasangan. Secara fitrah satu dan yang lainnya memiliki kecenderungan. Dengan begitu perkawinan secara ilmiah ada landasannya. Secara fitrawi filosofi perkawinan itu ada landasannya. Kalau ada yang menolak perkawinan tentu tidak memiliki basis epistemologis. Kenapa? Karena perkawinan ada landasan ilmiahnya, ada landasan filosofinya. Maka tidak mungkin kita menolak perkawinan secara epistemik, karena mereka memiliki dua landasan utama dalam epistemologi, yaitu landasan ilmiah dan rasional. Maka orang yang menikah ya sesuai dengan kondisi alamiahnya, ya. Dan yang kedua, orang yang menikah adalah orang yang sesuai dengan tuntutan dia secara fitrawi. Satu dan sama lainnya saling cenderung, ya. Diciptakan kalian berpasang-pasangan dan cenderung kepada satu. Itu apa? Liyaskunu ilaiha, agar kamu bisa merasa tenang. Karena itu secara maknawi perkawinan pasti punya tujuan. Apa tujuan perkawinan? Dijelaskan banyak di dalam pandangan agama. Kemudian muncullah model bentuk-bentuk perkawinan. Secara kebudayaan banyak bentuk-bentuk perkawinan. Secara teologis, bentuk perkawinan adalah hubungan yang sah, ijab kabul, dan ada proses ijab kabul, ada mahar, dan seterusnya. Tapi bentuk-bentuk tata cara bagaimana mereka melakukan perkawinan itu muncullah berbagai bentuk untuk memberi makna betapa sakralnya itu yang disebut perkawinan. Dalam sejarah masyarakat banyak sekali seremoni-seremoni yang menyertai perkawinan itu. Oke, jadi perkawinan punya landasan ilmiah, punya landasan filosofis, bisa diterima secara epistemik. Nah, ketika melakukan perkawinan, apakah perkawinan itu hanya menyatukan dua fisik
atau juga menyatukan dua jiwa? Tentu keduanya ada. Secara fisik mereka bersatu, tinggal bersama, kemudian berhubungan secara seksualitas. Tetapi yang jauh lebih lagi adalah bersatunya dua jiwa, yang disebut kemudian jiwa laki-laki dan jiwa perempuan. Sebagaimana kita katakan bahwa kosmologi itu ada alam, jiwa, Tuhan. Karena itu ada perkawinan di alam. Hewan pun juga melakukan perkawinan di alam. Ada perkawinan di alam. Karena hewan juga punya kelamin. Maka kalau perkawinan ada maknanya cuma di alam, maka itu perkawinan hewan. Tidak ada bedanya dengan hewan. Karena hanya diletakkan dalam makna ilmiah, alam. Bukankah hewan juga melakukan perkawinan? Bedanya tentu bagaimana bentuk atau bagaimana mereka melakukan perkawinan. Kalau definisi perkawinan sesuatu memasuki sesuatu yang lain, kelamin hewan juga yang laki-laki memasuki kelamin hewan perempuan. Begitu juga laki-laki. Karena itu perkawinan alam tidak ada bedanya dengan perkawinan hewan dari sisi fisik. Jadi kalau perkawinan itu sakralitasnya hanya pada fisik, sebenarnya kembali kepada perkawinan hewan. Maka mengapa perkawinan itu memiliki nilai budaya yang tinggi? Karena dia berada juga pada perkawinan jiwa. Zawwastukan nafs, saya nikahkan jiwa saya, kan? Kemudian kosmologi mengembangkan itu, hubungan antara perkawinan fisik dengan perkawinan jiwa. Kalau kedua perkawinan itu bertemu, bersambunglah kita kepada Tuhan. Laki-laki dan perempuan yang bertemu di dalam perkawinan jiwa, itu adalah cara dia untuk kembali kepada Tuhan. Maka perkawinan adalah jalan untuk kembali kepada Tuhan dalam kosmologi. Bagaimana dengan tidak kawin? Ya, tidak ada masalah, karena ini pendekatan kosmologi. Di dalam pendekatan kosmologi, perkawinan, bersatunya laki-laki dan perempuan dalam jiwa, itu adalah cara dia untuk kembali kepada Tuhan. Kalau hanya menyatu secara fisik, belum tentu menyatu secara jiwa. Maka tentu pusat keseimbangannya ada pada jiwa, ada pada nafs. Itu kerangka dasar yang kita sebut perkawinan. Dalam makna kosmologi yang umum, kalau kita memasuki sesuatu, memasuki itu disebut perkawinan. Masuk dan dimasuki itu disebut perkawinan. Gambarannya dengan mudah kita lihat dalam hubungan seksualitas laki-laki dan perempuan. Tapi tentu tidak dibatasi pada pengertian jenis kelamin. Maka di jiwa pun juga ada perkawinan antara akal dan hati. Di jiwa itu, di nafs itu mempertemukan akal dan hati. Jiwa itu disebut potensi, ya, al-quwwah. Sebagai potensi, tentu kita harus aktualkan itu jiwa. Namanya potensi, ya. Misalnya ada anak-anak punya potensi menjadi olahragawan misalnya, maka tentu potensi itu digali, kan? Pastilah potensi itu digali. Karena kalau potensi itu tidak digali, tentu anak kecil itu tidak akan menjadi olahragawan. Nah, jiwa begitu, dia potensi dan harus digali. Berarti perkawinan itu apa? Menggali jiwa, mengeksplorasi apa yang ada dalam jiwa kita. Itu perkawinan.
Kemana arah aktualitas jiwa itu? Ketika anak-anak punya potensi menjadi seorang atlet, tentu digali potensi itu supaya dia sampai pada tujuannya menjadi seorang atlet. Jiwa itu apa potensinya? Ketika kita melakukan perkawinan, kemudian kita menggali jiwa itu, apa yang kita dapatkan ketika kita menggali jiwa itu? Apa yang kita dapatkan? Dalam kosmologi, ketika kita menggali jiwa perempuan, yang kita cari, yang kita temukan hatinya. Bagaimana caranya agar kita menemukan hati? Itulah peran laki-laki untuk aktif menggali jiwa perempuan sehingga dia menemukan bahwa dialah kekasih hatinya. Maka saya seringkali heran gitu ya, kenapa kok orang bisa cepat sekali jatuh hati ya? Kenapa bisa orang terlalu cepat jatuh cinta ya? Bagaimana caranya kok orang baru ketemu sebentar sudah jatuh cinta? Bukankah cinta yang ada dalam hati perempuan itu harus digali? Dan untuk menggalinya kan butuh pemahaman. Jadi kalau laki-laki memasuki jiwa perempuan tanpa pemahaman, bisa diduga itu adalah hasrat. Bisa diduga itu adalah hasrat. Kenapa? Karena kita tidak memasuki jiwanya dengan pemahaman. Kalau kita memasuki jiwa perempuan dengan pemahaman, pastilah yang kita temukan cinta yang ada di dalam hati. Maka kalau perkawinan hanya sampai pada hasratnya, tidak menemukan cinta, pasti laki-laki salah paham dengan hasrat. Dan dia tidak akan pernah ada puasnya berhubungan dengan hasrat. Sebagaimana yang saya katakan tadi sore, maka biasanya laki-laki kemudian mencari obat kuat. Kenapa? Karena dia salah paham. Yang dia bayangkan hanyalah imajinasi tubuh dan hasrat. Padahal perkawinan itu adalah usaha untuk menggali jiwa perempuan untuk menemukan apa? Cinta di dalam hatinya. Kalau hasrat Anda, misalnya sebagai laki-laki, tidak menemukan cinta itu, pertanyaannya hasrat ini mau dibawa kemana? Dia tidak ada bedanya ketika kita lapar, makan lagi. Hasrat cuma begitu. Pengen dieksploitasi, pengen dipenuhi. Dia tidak pernah bisa tenang. Tapi kalau hasrat menemukan cinta, hasrat itu bisa tenang. Maka kalau Anda menemukan cinta dalam hati perempuan, di dalam dalam kosmologi, hasrat laki-laki bisa tenang di dalam hati perempuan. Kalau ada laki-laki tidak bisa tenang hasratnya, pastilah hasratnya belum menemukan rumah cinta. Jangan sampai kita salah paham dengan hasrat. Saya menyaksikan perempuan, tentulah saya sebagai laki-laki berhasrat. Siapa yang bisa menolak kenyataan itu kan? Tapi kalau hasratnya tidak memiliki bahasa cinta, pasti itu tidak menenangkan kita. Kalau hasrat menemukan bahasa cinta, hasrat itu bisa tenang. Merugilah orang yang di dalam perkawinan hasratnya tidak menemukan bahasa cinta. Karena sesungguhnya hasrat itu menemukan tempat tenangnya hanya di dalam cinta yang ada pada hati perempuan. Begitu pembahasan yang lebih spesifik tentang perkawinan. Di dalam teorinya, akal memasuki hati dengan perantaraan jiwa yang digali. Maka ketika akal memasuki jiwa, tentu dia membutuhkan pemahaman-pemahaman. Seyogianya kita
tidak begitu cepat untuk jatuh hati, tidak begitu cepat untuk jatuh cinta. Karena itu belum ada jaminan karena Anda tergerak oleh unsur-unsur hasrat. Mestinya kan pemahaman. Itulah yang berat saya kira di dalam perkawinan, sehingga sering terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam perkawinan. Korbannya perempuan dalam kekerasan rumah tangga yang saya sebutkan tadi. Data 2017 Komnas Perempuan menyebutkan hampir 350.000 kasus dalam tahun 2017. Kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang paling besar menjadi korban. Padahal mereka itu mengawali dari ijab kabul, mengawali dengan sebuah harapan tentang perkawinan, kan? Mengapa kandas dan macet di tengah jalan? Karena kita tidak berusaha semaksimal mungkin menggali dan menemukan cinta dalam hati perempuan. Kalau Anda tidak menggali dan menemukan itu, maka Anda hanya melihat perempuan hanya sebagai tubuh. Dan yang muncul adalah imajinasi, hasrat. Karena itu Anda berhubungan dengan perempuan lain, muncul lagi hasratnya. Berhubungan dengan perempuan lain, hanya berpindah dari satu hasrat ke hasrat yang lain, karena Anda memandang perempuan hanya dari sisi tubuhnya. Kita belajar kosmologi juga ingin menggali lebih jauh bahwa perempuan perlu dimasuki lebih jauh lagi, bukan hanya tubuhnya, tetapi jiwanya yang paling dalam. Apa itu? Cinta. Maka cinta itu adalah hak eksistensinya perempuan. Di mana itu? Ada di dalam hati. Itulah yang dicari Adam alaihissalam pada Hawa alaihissalam. Kalau bukan itu yang dicari, ngapain Adam meninggalkan surga? Toh semuanya sudah ada di surga. Seluruh kenikmatan ada di surga. Kalau dia tidak mencari cinta, untuk apa dia meninggalkan surga? Dan itu cinta itu termanifestasi kepada Hawa. Dan kosmologi, itulah yang dicari Adam pada diri Hawa. Apa itu? Cinta. Karena tidak mungkin seorang Nabi Adam alaihissalam menyukai seseorang, menyukai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Pastilah Nabi Adam menyukai Siti Hawa, kesukaannya adalah kesukaan ilahiyah. Apa itu? Cinta yang terpancar dalam dirinya Hawa. Kenapa? Karena ada rahim di situ, ya. Rahimnya seorang perempuan adalah cabang dari rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti rahimnya perempuan berhubungan dengan jiwa perempuan, dan itu kaitannya dengan rahimnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disimpanlah anak itu di dalam rahim seorang perempuan, dan anak itu berhubungan dengan jiwa ibunya secara langsung melalui rahim. Maka cinta sebagai hak eksistensi perempuan, itulah sesungguhnya hasil dari perkawinan jiwa. Kalau Anda tidak menemukan itu, atau perempuan tidak berhasil menunjukkan itu pada laki-laki, maka tentu yang terjadi adalah perkawinan hasrat. Dan kalau hasrat, ya seperti itu saja. Habis manis, sepah dibuang. Hanya fisik, kan? Disitulah pentingnya kita menggali jiwa ini agar apa? Tubuh kita, hasrat kita menempati ruang yang paling dalam. Karena cinta itu sesuatu yang paling dalam dalam diri perempuan. Anda bisa membaca penelitian-penelitian tentang perempuan yang berprofesi sebagai seorang PSK, prostitusi.
Apa yang mereka lakukan? Mereka bisa menyerahkan tubuhnya kepada banyak laki-laki, tapi dia tidak bisa menyerahkan cintanya kepada banyak laki-laki. Karena itu seringkali seorang peskar berganti-ganti pasangan dalam urusan menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki, tapi dia tetap punya kekasih hati yang eksklusif. Cinta itu sangat dalam dan sangat eksklusif. Walaupun seorang perempuan PSK bisa menyerahkan tubuhnya kepada banyak laki-laki, tapi dia tidak mudah menyerahkan cintanya. Apa yang dicari laki-laki pada tubuh perempuan dalam kehidupan prostitusi? Yang dicari tubuhnya. Dan itu berarti apa? Laki-laki hanya mengeksploitasi hasratnya, dan dia tidak akan berhenti urusan itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah menemukan cinta, dan dia tidak pernah tenang berhubungan dengan hasrat itu. Tentu kita tidak menolak kenyataan libido itu, tetapi seksualitas sebenarnya bukan hanya hasrat. Seksualitas juga sebuah bahasa. Anda bisa membaca bagaimana Jacques Lacan bagaimana menjelaskan. Memang yang menteorikan hasrat adalah Freud. Luar biasa fundamental teori dari hasrat itu kan. Tetapi kemudian perkembangan teori seksualitas bukan lagi hanya sebagai sebuah hasrat yang terkait dengan tubuh, tapi seksualitas juga telah menjadi bahasa. Karena itu buat saya, bahasa yang paling tinggi dari seksualitas itu adalah bahasa cinta. Tapi kenapa seksualitas itu seringkali gagal menemukan cinta? Karena seksualitasnya hanya dalam kerangka hasrat dan libido. Dia bukan menjadi sebuah bahasa. Maka tentu saya sebagai laki-laki berhasrat kepada perempuan. Tetapi kalau saya tidak punya bahasa cinta, maka hasrat itu tidak lain hanyalah eksploitasi tubuh saja, jasmania saja. Mengapa begitu mudah orang jatuh dalam eksploitasi seksualitas? Karena memang bahasanya bukan bahasa cinta. Tidak salah orang, dan begitulah keadaan alamiah manusia dalam perkawinan alam kan? Ada seksualitas terkait dengan tubuh. Tetapi kalau dia tidak sampai pada perkawinan jiwa, maka hasrat tidak menemukan cinta. Dan disitulah hasrat tidak pernah memiliki ketenangan. Disitulah hasrat tidak memiliki ruang pengendalian diri. Yang ada adalah eksploitatif. Itulah yang digali akal. Itulah yang mestinya digali oleh rasionalitas laki-laki. Apa yang harus digali? Temukanlah cinta dalam hati perempuan itu. Karena mereka lah sesungguhnya yang memberikan cinta itu. Zawwastukan nafs, kata seorang perempuan ketika akan menikah. Saya nikahkan jiwa saya. Artinya apa? Saya berikan cinta saya. Apa yang dikatakan laki-laki? Kabiltu, saya terima cintanya. Jadi seorang perempuan adalah pemberi cinta, laki-laki adalah penerima cinta. Maka kalau Anda menerima cinta perempuan, Anda tidak bisa menjaganya. Yang ada adalah hasrat saja. Menurut saya, sumber dari kegagalan sebuah perkawinan karena kita tidak menggali arti cinta di dalam perkawinan itu. Kita banyak memaknainya dalam hanya hubungan-hubungan libido saja. Bagaimanakah arti cinta dalam perkawinan? Letakkanlah cinta itu sebagai hak eksistensi perempuan. Cinta adalah hak eksistensi perempuan. Dan kita, Anda sebagai laki-laki akan melakukan perkawinan itu. Hasrat memasuki cinta, tubuh memasuki jiwa. Hasrat tenggelam di dalam cinta. Hasrat tenggelam atau fana di dalam cinta.
perkawinan, akal dan hati. Jika Anda ingin menemukan hati perempuan, mampukah Anda menggali cinta yang ada di dalam hatinya? Karena itu mereka perlu dipahami, mereka perlu banyak dimengerti. Semakin besar kemampuan seorang laki-laki untuk memahami dan mengerti hati perempuan, disitulah perempuan bisa memancarkan cahaya cinta di dalam dirinya. Kenapa laki-laki yang perlu memahami? Karena dia diberikan kemampuan berpikir lebih banyak, sedangkan perempuan diberi kemampuan merasa lebih banyak. Basis perempuan adalah basis rasa, basis hati. Basis laki-laki adalah basis rasio. Karena mereka harus melakukan perkawinan, maka akal, ketika dia tidak memasuki hati, akal kehilangan keseimbangan, rasionalitas kehilangan keseimbangan. Begitu juga hati ketika tidak menemukan akal, hati kehilangan keseimbangan. Tetapi siapa yang harus memulai? Tentu yang pahamlah, yang mengertilah, yang diberikan kemampuan rasio untuk memberi sebesar-besarnya ruang pemahaman bagi perempuan. Perkawinan dengan demikian membuka ruang pemahaman yang besar bagi jiwa perempuan. Semakin besar ruang pemahaman kita, maka semakin besar kemampuan kita untuk menangkap pancaran cintanya perempuan. Kalau saya mengatakan perempuan, ini pada akhirnya dalam konteks perkawinan. Dengan demikian, catatan penting ketika kita mencari hati perempuan, pertama, kita butuh akal, rasio yang siap memahaminya sedalam-dalamnya. Seringkali laki-laki tidak punya kesabaran untuk memahaminya. Dalam masa pacaran mungkin dia kelihatan sabar. Dalam perkawinan lah kita bisa lihat apakah dia bisa sabar memahami pasangannya. Ingat, cinta yang di dalam perkawinan itulah yang dicari, bukan cinta di luar perkawinan. Saya tidak percaya cinta di luar perkawinan. Kalau perasaan senang, iya. Di dalam kosmologi yang dicari adalah cinta dalam perkawinan, yang itu tersimpan di hati perempuan, yang harusnya kita menemukan pancarannya. Di luar perkawinan, rasa suka, rasa senang wajar. Kalau Anda mengatakan cinta di luar perkawinan, saya tidak percaya. Kenapa? Cinta itu wujudnya di dalam perkawinan adalah pengorbanan, kesetiaan untuk memahami, perhatian. Itulah wujud cinta. Tapi kalau cuma perasaan-perasaan cinta, biasa. Sementara kita tidak mengembangkan cinta hanya dalam perasaan-perasaan. Cinta itu objektif. Ketika Anda memang mencintainya secara objektif, Anda memberikan ruang untuk memahaminya. Ketika Anda mencintainya secara objektif, Anda membuka ruang untuk mengerti, untuk memberi pemahaman, untuk bersabar, untuk berempati dengan bebannya. Cinta di dalam perkawinan beda dengan cinta yang di luar perkawinan. Bagi saya, cinta yang disebutkan di luar perkawinan semata-mata perasaan-perasaan saja. Dan perasaan-perasaan itu baru diuji nanti di dalam perkawinan. Apakah perasaan-perasaan itu menemukan bentuk objektifnya? Perhatian, tanggung jawab, pengorbanan, kerja keras, komitmen, ketulusan, kesetiaan. Itulah wujud cinta dalam perkawinan. Yang di luarnya, belum.
Sebelum menikah wajar saja dia memberi perhatian. Bukankah itu adalah cara untuk menggait dia kan? Tapi kalau sudah menikah, apakah perhatian itu bertambah? Apakah perhatian itu memiliki daya tahan? Itu yang diuji kan? Maka perkawinan adalah cara untuk menguji apakah laki-laki masih bisa rasional atau tidak. Kalau dalam perkawinan kecenderungan laki-laki terhadap istrinya semakin minimal rasionalitasnya, berarti dia telah gagal dalam suatu kosmologi untuk membuka seluas-luasnya pemahaman dia di dalam hati. Itulah fondasi penting di dalam perkawinan akal dan hati. Karena di dalam akal itu memang sudah ada yang mendasar, sudah ada yang objektif. Yang namanya pengetahuan itu objektif di akal, tapi kita letakkan di hati, dia menjadi subjektif. Nah, siapakah yang harus memahami? Yang objektif apa yang subjektif? Tentulah yang objektif yang harus memahami. Akal lah yang harus banyak memahami hati. Secara kosmologi, disitulah struktur penting seorang laki-laki untuk membuka jiwanya, memahami perempuan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, karena memang hati itu butuh dimengerti, butuh dipahami, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah perkawinan bisa menunjukkan daya tahannya? Tentu itu harus diuji. Kembali kepada pertanyaan awal saya tidak terlalu percaya hubungan-hubungan yang begitu cepat, tahu-tahu sudah jatuh hati, tahu-tahu sudah senang. Memerlukan perkenalan, memerlukan ta'aruf yang lebih serius. Tidak bisa hanya hubungan semangat kemudian kita menikah. Tentu itu boleh saja secara praktis, dan banyak yang kemudian menikah, dan banyak kemudian yang baik. Tapi penting juga kita meletakkan arti penting pranikah kan? Di mana kita mengenal sebaik-baiknya pasangan kita. Apakah salah kalau kita berusaha mengenalnya? Apakah namanya pacaran atau apapun? Tentu yang saya maksud mengenal bukan pegang-pegangan. Tapi yang saya maksud adalah mengenal dia, mengerti bagaimana cara berpikirnya, mengerti dia cara hidupnya. Kenapa? Karena Anda akan hidup bersama. Kalau sejak awal Anda tidak membuka ruang pemahaman yang luas, Anda nanti mengalami kekagetan. Paling romantisnya cuma 3 bulan, sebulan. Ketika mulai dengan kompleksitas hidup yang sebenarnya sudah mulai rumit dan ruwet. Ternyata romantisme itu hanya dari luar itu ya. Wujud sejati perkawinan itu adalah tanggung jawab, perhatian, pengorbanan, konsistensi, kesetiaan. Itulah wujud nyata dari cinta, bukan perasaan-perasaan. Bagaimana kita mengatakan saya mencintaimu ya Allah? Sekedar perasaan iya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, tentu yang ada adalah pengorbanan. Kita mengorbankan waktu kita mengorbankan kesenangan kita. Itu yang disebut cinta kan? Tidak mungkin kita berbicara cinta tanpa itu semua. Akal memiliki ruang yang besar untuk memasuki pemahaman-pemahaman itu lewat prinsip-prinsipnya. Dibekali kemampuan kita. Akal memiliki banyak tingkatan. Akal bil quwa, akal bil fi'il, akal bil balaghah, akal bil mustafa. Punya tingkatan-tingkatan. Maka tidak sederhana ketika kita memasuki jiwa perempuan kalau tanpa pemahaman. Yang terbentuk hanyalah dorongan-dorongan hasrat saja. Dan kalau itu dorongannya, saya kira kita hanya bermain dengan libido saja dan tidak ada habisnya urusan itu. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh punya libido, karena kenyataannya kita memiliki hasrat itu dan libido itu. Tapi bagaimana kita menemukan ketenangan? Justru hasrat itu tidak boleh menjadi sumber eksploitatif kan? Harusnya hasrat itu adalah tempat kita menemukan
ketenangan. Tapi mengapa kecenderungan hasrat tidak membuat kita tenang? Kehilangan fungsi pengendalian diri kan? Bagaimana kemudian orang, kita ambil contoh, orang berhasrat umroh bolak-balik. Luar biasa ya. Sementara di tempat lain ada orang yang membutuhkan uangnya, ada orang bisa tapi agama telah memasuki individu telah masuk ke ruang-ruang agama. Bikin paket umroh, paket A, paket B, pokoknya kayak beli chicken, paket A, paket B, bayar dua gratis satu. Ini kayak paket-paketan. Kata teman saya Eko Prasetyo. Hal yang sama kalau hasrat ini tidak menemukan ketenangan, kita bisa mengujinya. Apakah orang yang sudah menikah kemudian tidak berhasrat lagi kepada perempuan yang lain? Gak mungkin. Hasrat itu selalu ada. Tapi kalau dia punya bahasa cinta, dia tahu bagaimana menempatkan hasratnya. Sumber permasalahannya adalah pada kemampuan mengelola imaji. Bukankah kapitalisme itu yang distimulasi adalah imaji? Agama pun bisa distimulasi oleh kapitalisme. Sehingga banyak wajah agama tidak lain adalah eksploitatif atas nama agama. Agama pun bisa dikomodifikasi. Sebagaimana tubuh bisa dikomodifikasi, agama pun juga bisa begitu. Agama, tapi sesungguhnya dia dibentuk oleh libido, hasrat. Bagi mereka yang mengkaji kajian-kajian postmodernisme menjadi biasa. Berarti bagaimana libido memasuki ruang-ruang agama yang bersakral. Kita sudah punya pertunjukan yang nyata dalam sejarah politik kita di Indonesia, bagaimana agama dipolitisasi. Dan nyata sekali agama itu dipolitisasi. Agama dijual. Untuk apa? Kepentingan politik, kekuasaan. Siapa yang bisa menolak kenyataan itu? Kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta. Terlihat politisasi agama. Pemilihan presiden, terlihat orang menjual agama. Agama yang suci dipermainkan. Kelihatan sekali dalam kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta dirancang oleh marketing politiknya seorang kandidat. Terlihat tentang bagaimana masjid itu dipakai untuk sarana propaganda hanya untuk kepentingan. Itu kan hasrat. Masyarakat terbelah hanya urusan ini. Ketika masyarakat sudah terbelah, para politisi rangkulan di elit. Kita menjadi tahu, oh ini kita jadi mainan. Itulah wajah asli dari hasrat. Tetapi itu bisa dipakai alat ideologis. Seksualitas bisa dipakai sebagai alat. Agama pun juga bisa dipakai. Bayangkan. Jangan-jangan hukum yang suci, poligami pun dipakai sebagai tameng eksploitasi hasrat. Bagaimana seorang politisi DPR, anggota dewan yang tahu mengatakan, saya menikah dengan 3 istri saya karena nanti di surga nanti berantem, daripada berantem di surga mending berantem di sini. Dasar teologisnya apa poligami seperti itu? Dan ini dipertontonkan secara vulgar. Dan kemudian media ganti-gantian wawancara. Apa ini? Kapitalisasi. Begitulah wajah hasrat. Silakan Anda mengkaji studi-studi tentang ini. Dalam konteks kosmologi, saya kira perlu kita menempatkan hasrat kita yang tempatnya yang bisa menenangkan dia adalah cinta. Kalau itu cinta,
saya kira tidak eksploitatif ya. Kita menempatkan dia pada tempat yang lebih tepat dan tidak menggunakannya sebagai sarana eksploitatif. Yang terakhir, perkawinan akal dan hati. Hati adalah lokus. Hati adalah tempat kita menyaksikan sesuatu. Ibnu Arabi mengatakan, Anda harus menyaksikan Nur Muhammad pada diri perempuan. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa ada cahaya Muhammad pada diri perempuan? Ungkapan Ibnu Arabi ini seringkali buat saya sangat mengagetkan. Ibnu Arabi mengatakan, kalau Anda ingin menikahi seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka laki-laki itu jadilah Anda perempuan pada diri Anda sendiri dulu sebelum Anda menikahi seorang perempuan. Artinya apa? Empati Anda baru bisa muncul ketika Anda mencoba meletakkan perspektif perempuan itu pada diri Anda. Itu bukan hal yang mudah. Ibnu Arabi mengatakan, kalau Anda pergi ingin menuju kepada Tuhan, bawalah salat dan bawalah perempuan. Rasul mengatakan tentang kemuliaan dan kehinaan diukur pada perempuan. Bagaimana kita berlaku baik pada perempuan. Dan Nabi mengatakan, akulah yang paling baik terhadap istriku. Bagaimana hadis-hadis menjelaskan, ketika seorang suami memegang tangan perempuan, dia mendapatkan beberapa banyak pahala dan kebaikan. Ketika dia mencium istrinya, dia mendapatkan banyak kebaikan. Dan ketika dia tidur dan berhubungan seks, dia dapat kebahagiaan dan Allah memberikan rahmat. Jadi tubuh perempuan saja itu sumber kebaikan, bukan sumber keburukan. Apa ini? Karena itu kosmologi perempuan dasarnya secara teologis memang menempatkan teks-teks seperti itu. Tapi banyak barat menyalahpahami. Kenapa memang? Karena kecenderungan banyak tafsir-tafsir misoginis, tafsir-tafsir yang bias. Jadi teksnya hanya dipahami secara harfiah. Padahal ketika teks itu kita baca, kita harus punya cara baca tentang teks. Kalau saya mengatakan cinta, bagaimana Anda membaca teks cinta? Anda boleh membaca teks cinta dengan bahasanya Eric Fromm. Anda harus membaca cinta dengan bahasanya Plato. Ketika Anda membaca teks cinta, Anda membaca cinta dalam teksnya Saint-Exupéry. Jadi kata ini pasti ada cara untuk membacanya. Kalau Anda mengatakan cinta di dalam pengertian siapa? Eric Fromm, Ainun Habibi, Laila Majnun, Hayati Zainuddin, Romeo and Juliet. Anda bicara cinta yang mana? Anda membacanya dengan bacaan seperti apa? Kalau literasi itu Anda membaca, tetapi tidak punya paradigma dalam membaca, terus Anda membacanya secara harfiah. Sepertinya Barat membaca teks-teks perempuan umumnya dari cara pandang harfiah. Mereka tidak punya pemahaman usul. Mereka membawanya dalam pengertian yang harfiah. Dalam Sachiko Murata dijelaskan bagaimana eksoterisme Islam dilihat dalam hubungannya dengan esoterisme yang lahir dan yang batin. Saya kira itulah problem kita juga, memasuki studi perempuan lebih banyak kepada persoalan-persoalan tekstual yang diinterpretasikan secara harfiah. Jadi persoalannya adalah cara kita membaca. Adapun fakta kekerasan terhadap perempuan sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Tapi apa yang menyebabkan kekerasan itu? Paradigma yang membentuk cara pandang itu apa? Jadi saya kira tidak sederhana kita menempatkan arti perempuan di dalam studi teks. Ada filsafat dari sebuah teks. Nah, perkawinan menjelaskan bagaimana kita menempatkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam perkawinan yang lokusnya ada pada hati. Kenapa disebut lokus?
Karena dari situlah munculnya sesuatu. Ketika Anda, saya katakan tadi sore, menulis dengan pena, dan pena diilustrasikan sebagai kelamin laki-laki, dan menulisnya di lembaran, dan lembaran itu ilustrasi dari kelamin perempuan, maka tulisannya bertempat tinggal di perempuan, membekasnya di lembaran itu. Dan Anda pena-penanya bisa menulis di berbagai lembaran, tetapi wajah dari tulisan itu ada di lembaran. Yang saya katakan tadi, ketika akal menulis di hati, wajah dari akal itu ada di hati. Maka kalau Anda ingin melihat siapa Anda sebagai laki-laki, lihatlah bagaimana wajah perempuan Anda. Anda akan melihat wajah akal di situ. Sesungguhnya yang dicari Adam itu pada Hawa siapa? Dia sedang mencari dirinya. Dan diri itu terimajinasi pada Hawa. Siapa yang dicari Adam? Dirinya sendiri kan? Ketika Anda menyatakan cinta kepada perempuan, cinta itu apa? Kaitannya dengan Anda yang mencintai. Ada cinta, ada yang mencintai. Dan cinta itu subjeknya ada pada yang mencintai. Kalau Anda hanya melihat perempuan sebagai objek yang dicintai, maka akal itu cerminannya ada di hati. Kalau Anda memasuki hati perempuan, yang sesungguhnya yang Anda cari adalah wajah akal di dalam hati perempuan. Itulah tujuan penting juga di dalam perkawinan. Mencari yang nyata. Di manakah wajah asli dari akal itu? Wujudnya ada di dalam hati. Dan itulah tempat yang paling nyata. Besarnya usaha, besarnya ikhtiar kita untuk membuka itu. Di sisi sebaliknya, akal itu asal konfigurasi dari hati. Perempuan itu asal konfigurasinya dari Adam, min nafsin wahidah. Asal konfigurasinya dari situ. Karena itu adalah asal muasalnya, maka Adam mencari dirinya sendiri pada Hawa. Ada yang hilang pada konfigurasinya, dan sebagiannya itu ada di Hawa. Karena itu dia mencari hatinya Hawa untuk menemukan konfigurasinya yang lengkap. Perkawinan menjadikan jiwa kita menjadi lengkap. Dan itu kemudian sering dikatakan separuh dari agama. Maka kalau ada orang menikah, agamanya tidak menjadi lebih baik, tentu dipertanyakan apa yang dicari. Karena bukankah dia menjadi manusia yang lebih lengkap, lebih memungkinkan untuk menjadi manusia yang paripurna? Karena syarat-syarat interaksi antara akalnya sudah punya ruang. Mestinya orang lebih mampu untuk tercerahkan, lebih mampu untuk tenang. Tapi kalau perkawinan justru tidak menenangkan, tentu itulah asal muasal dari sebuah masalah, asal muasal dari sebuah musibah. Dan tentu kita tidak ingin perkawinan itu berakhir dengan keadaan yang tragis hanya karena kita salah paham. Dan karenanya orang lebih banyak hidup dengan kesalahpahamannya daripada pemahamannya. Keputusan-keputusan yang kita ambil, saya kira kecenderungannya lebih banyak harus dilihat pada mindset, pada cara pandang kita. Kosmologi ingin memperlihatkan bagaimana cara pandang. Ingat, kosmologi itu basisnya adalah ontologi, tetapi relasinya ada dalam aksiologi. Maka tentu kosmologi secara kosmik ada landasannya, tetapi ketika kita masuk pada perempuan, ada problem relasinya di luar. Kalau orang bertanya, di mana epistemologinya dari kosmologi perempuan? Bukankah kosmologi itu sebenarnya sudah tidak ada jenis kelamin? Bukan kosmologi itu sudah berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari jenis, karena dia secara ontologis tidak ada lagi jenis kelamin.
Tetapi tetap saja pada jiwa kita ada relasi. Ada hal-hal yang komplementer. Ada hal-hal yang bisa saling mengganggu. Dan kenyataannya kita mengambil data-data ilmiah, perempuan menjadi objek kekerasan, objek eksploitatif. Itu karena apa menurut saya? Karena laki-laki gagal memahami perempuan. Dan kalau kita gagal, tentu kita kehilangan keberkahan kita karena kita mencintai Rasul. Kalau kita mencintai Rasul, maka kita tentu harus belajar menghargai perempuan, belajar memuliakan perempuan. Karena apa yang dimuliakan oleh Rasul tentu menjadi wajib bagi kita. Ketika kita mencintai Rasul kita, maka ketika Rasul memuliakan perempuan, menjadi wajib kita untuk memuliakan perempuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.